Setengah 6. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina minan katsiratan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin lil alamin rahmatan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan Al-Fatihah untuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, para tabi'in, para ulama, para aulia, dan terkhusus juga untuk Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang menulis kitab Al-Minan Al-Kubra yang kita baca hari ini. Dan semoga juga Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing, untuk rohani kita, semoga Allah terangi. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. بسندنا المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني قال ومما من الله تبارك وتعالى به علي حث أصحابي كلهم على كثرة ذكر الله عز وجل وتوحيده محبة في الله تبارك وتعالى ومحبة فيهم، فإن بذلك يحصل تنظيف القلب مما سواه تعالى من الشهوات التي تحجب العبد عن ربه جل وعلا، لأن القلب إذا خلا من الشهوات كان بيتا لحب الرب، وإذا سكن فيه حب الشهوات كان بيتا للنفس والهوى والشيطان، والحق تبارك وتعالى غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده المؤمن غيره، وإذا خرجت الشهوات من القلب وبقي فيه توحيد الرب وحده صار محلا للمعارف والموارد الغيبية والأسرار والعلوم. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadaku, kata siapa? Imam Asy-Sya'rani, adalah beliau memiliki kebiasaan baik, yaitu memotivasi murid-muridnya, teman-temannya, saudara-saudaranya untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengokohkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat langka kita temukan di zaman sekarang ini. Jarang teman yang memotivasi temannya untuk banyak berzikir. Jarang. Yang terjadi itu hanyalah obrolan-obrolan, motivasi-motivasi kehidupan, ya teman-teman motivator lah, bukan sebagai teman yang menegaskan atau memotivasi temannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin barangkali khawatir takut dibilang so alim, so taat gitu. Ah, lu nggak biasa-biasanya begini gitu kan. Tumben disuruh teman-temannya motivasi untuk berzikir, terus kata temannya, tumben lu jadi nasihatin aneh gitu. Gengsian. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani memiliki kebiasaan baik, yaitu apa? Memotivasi ashab, sahabat-sahabat,
Kalau murid-murid udah pasti. Ini sahabat-sahabat semuanya untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan tauhid. Nah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, belumlah dikatakan seseorang itu betul-betul beriman sampai dia juga berkeinginan kebaikan yang dia lakukan pun dilakukan oleh orang lain. Atau sesuatu yang dia miliki, dia pun pengen orang lain memiliki hal yang sama. Tidak mesti apa yang dia miliki dia kasih ke orang, nggak mesti begitu juga. Tapi apa yang dia miliki Allah berikan ke dia, dia juga ingin Allah pun memberikan hal yang sama ke orang tersebut. Nah, itulah makna hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kapan seorang itu dikatakan benar-benar beriman? Yaitu ketika dia senang, bahagia apabila kenikmatan yang dia peroleh juga ada pada orang lain. Ini lawan dari sifat hasad. Hasad itu hubbu zawali ni'matillah anil ghair. Suka jika nikmat Allah hilang lenyap dari orang lain, itu tipe hasad. Kalau dalam bab munakahat pun bisa terjadi, bab pernikahan juga bisa terjadi. Teman-teman sekelas, teman-teman sekampus misalnya ada perasaan tidak senang temannya mau nikah, berharaplah misalnya mau batal gitu kan, syukur dia batal gitu, syukur dia nggak jadi, nah gitu. Nah itu akibat dari hasad. Ada seorang ulama mengatakan hasad itu memperlambat pemahaman. Penyakit hasad itu membuat orang jadi loading lama pahamnya. Itu. Kemudian kadang-kadang jadikan story WA ya. Itu saya nukil dari kitab Tanbih Maghrurin, nggak tahu kapan dibaca itu Tanbih Maghrurin, Tanbih Mughtarrin. Peringatan terhadap orang-orang yang tertipu. Hasad itu adalah sebuah, nah ini kenapa kita bahas hasad, kebalikan dari iman tadi. Hasad itu adalah maksiat pertama di langit, yaitu apa? Maksiatnya iblis berhadapan dengan Nabi Adam. Dan hasad juga maksiat pertama di muka bumi ini, ketika Habil dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, kurbannya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Qabil tidak. Hasadlah si Qabil. Masa abang hasad sama adik? Qabil kan abang, Habil adik. Lucu kan? Jadi kalau sudah dalam dirinya itu adalah karakter syaitania, dia sudah tidak pandang abang, adik, orang tua lagi. Yang namanya syaitan. Zahirnya manusia tapi dalamnya syaitan. Dia sudah tidak peduli. Saudara, teman gak peduli. Pokoknya dia harus mencelakai orang lain. Jadi karakter iman tadi kebalikan dengan dari karakter hasad. Kalau iman tadi apa karakternya? Dia mendapatkan nikmat dan dia juga pengen orang lain pun menikmati. Nah itu nikmat. Dalam konteks ini Imam Syarani menikmati nikmatnya zikir itu, dia juga ingin orang lain pun ahli zikir. Dia tidak pengen hanya soleh di sendiri aja, dia sendiri doang yang soleh, enggak. Dia pengen berbagi kebaikan. Maka siapapun di ribat ini, kalau punya bacaan nih, kutipan-kutipan yang bagus, kirim aja ke grup asrama, ke grup bidadari. Mana ada grup bidadari itu? Grup-grup itu bagi juga ke grup ribat. Jangan dipendam-pendam sendiri. Berbagi manfaat. Jangan dijadikan kalimat-kalimat bagus itu, nasihat-nasihat bagus jangan dijadikan sebagai harta karun untuk pribadi aja. Nanti suatu saat jika dibutuhkan akan aku keluarkan amunisinya. Biar apa nantinya itu? Biar dikata punya amunisi, biar dikata punya perbendaharaan ilmu kan? Nah, nggak bagus. Itu hijabnya orang yang berilmu begitu. Hijab orang yang bisa baca kitab apalagi. Uniknya kitab-kitab Arab tuh menyimpan
hikmah-hikmah yang jarang ditemukan dalam bahasa Indonesia. Ditambah lagi bahasa Arab tuh memiliki struktur kata yang masya Allah, yang indah gitu. Kalau yang bisa bahasa Arab itu menikmati sekali betapa indahnya bahasa Arab itu. Susunan-susunan katanya, terus jika dibuat sebuah kalimat itu bisa mendayu-dayu. Nah, miskinnya dalam bahasa kita di situ tuh. Saya juga peminat puisi juga, puisi, pantun, sajak-sajak bahasa Indonesia. Nggak ada yang selama ini betul-betul sampai bikin kita saker, bikin kita mabuk, bikin kita tegang dalam artian kayak gimana, perasaan nggak jelas gara-gara membaca. Biasa aja membaca puisi-puisi bahasa Indonesia itu. Bahkan puisi-puisi oleh orang yang ahli puisi nasional misalnya, jagoannya puisi, jagoannya sajak, ahli syair di Indonesia, pas baca biasa aja tuh rasanya. Tapi ketika aku dibaca puisi-puisi, apalagi puisi-puisi sufi itu, ngeri-ngeri kalimatnya, dahsyat, tajam, halus, betul-betul nusuk ke perasaan gitu. Nah, itulah uniknya bahasa Arab itu. Kenapa tadi jadi ngomong bahasa Arab? Hah? Jadi ngomong bahasa Arab apa sebabnya? Zikir. Oh, berbagi. Iya, berbagi. Kalau siapalah, misalnya baca kitab nih bagus gitu, sharing. Nah, siapa aja lah, misalnya Ica baca kitab gundul kan, dapat nih makna, baca, sharing. Nah, berbagi unik. Niatnya adalah tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, saling memberi pesan kebaikan. Nggak di grup ya sorry gitu, di story gitu. Tapi jangan diniatkan untuk nembak-nembakin orang. Nah, ini maksudnya si Ano nih, biar kesindir si Ano, nggak boleh, itu udah nggak ikhlas nih. Ya, niatnya adalah berbagi. Yang pertama untuk menasihati diri sendiri, yang kedua niatnya berbagi, share. Gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi Imam Sya'rani itu memiliki kebiasaan untuk mengajak teman-temannya untuk berzikir. Dorongan berzikir kepada murid itu hal biasa. Tapi dorongan mengajak zikir kepada orang yang sebaya, teman bermain, teman yang sama-sama tahu perangai kita, itu sulit sekali. Nah, itulah hijab-hijab para mursyid, mudah untuk menyuruh murid untuk berzikir, tapi kalau dia sama dia itu, atau mungkin kan udah tahu barangkali ya caranya kali, itu kayak ada rasa nggak enakan kalau saling berpesan, nggak enakan atau apalah gitu. Mungkin merasa yang satunya udah tahu perangai dia atau gimana, wallahu taala alam. Jadi kenapa Imam Sya'rani melakukan hal demikian, berbagi zikir, berbagi itu mahabbatan fillah tabaraka wa ta'ala, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu kalbu orang itu sebetulnya tidak sanggup untuk mencintai Allah, maka dia harus menambah teman-teman yang lain, berbagi itu. Allah yang maha cinta, terus si hamba hanya dia doang yang ingin mencintai Allah, nggak kuat. Dia butuh teman-teman lain. Ayo cintai Allah bersama, ayo kita keroyok Allah, yuk gitu, kasarnya gitulah. Keroyok apa? Kita keroyok Allah dalam bab cinta, keroyok Allah dengan cinta gitu, misalnya begitu. Itu maksudnya. Karena kalau satu kalbu manusia tidak akan mampu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus bersama. Mahabbatan fillah, karena cinta yang dalam. Ayo kita bersama-sama mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya lewat zikir dan tauhid. Mahabbah pada Allah dan mahabbah pada diri mereka sendiri. Karena saking cintanya kepada teman-temannya, karena saking sayangnya kepada teman-temannya, tidak ingin enak sendiri aja. Nah, artinya apa? Kayak kalau masuk surga ya rame-rame aja, jangan ini doang, sepi nanti gitu kan. Mau masuk surga sendiri, sepi. Mau Fatim masuk surga sendiri, sepi berarti. Hah?
mau main apa, mau main kelereng nggak bisa, main gundu nggak bisa, nggak ada teman. Sebab di surga pun kita harus mesti bersilaturahim, ada silaturahimnya juga. Fa inna bidzalika yahsulu tanziful qalbi mimma siwa, karena dengan mengajak orang untuk berzikir sehingga orang itu bisa berzikir, dan sehingga orang itu memperkokoh tauhidnya kepada Allah, dia akan mendapatkan kebeningan kolbunya bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa syahwat yang dapat menghijab seorang hamba dari Rabb-nya. Nah, ya kayak di amplas gitulah, di amplas ada kotoran besi, logam di amplas. Zikir itu berat ngosok-ngosok itu sampai berkilau. Nah, capeknya berzikir, sakitnya di amplas. Di amplas nih, kami mau diamplas kulitnya, tangan sakit kan ya, sakit. Atau memang ada cat lengket, cat dulux, apa, jotun, cat minyak lengket diamplas misalnya, kena kulit, sakit. Dan sakitnya diamplas itu capeknya berzikir gitu. Kalau belum mendapatkan rasa indah dan cintanya Allah dalam berzikir itu, ya kita akan merasakan capek, letih. Tapi coba deh, ini ada kenikmatnya berzikir itu memang nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dibayangkan, dia nikmat aja gitu. Kok bisa gitu? Kenikmatan yang nggak ada analognya. Kenikmatan berzikir itu kenikmatan yang nggak ada analognya. Oh ya, nikmatin aja sendiri gitu. Pengen tahu rasanya nikmat berzikir, nikmatin aja sendiri, coba aja sendiri. Jadi kalau berzikir itu kondisi harus rileks, tenang. Kalau bisa, kalau kita memang nggak pakai tasbih, tangannya taruh di lutut. Kalau duduk bersimpuh kah atau bersila ke tangan, lepas aja gini, lepas aja. Ini sebetulnya tergantung masing-masing. Ada juga yang gini, ada juga taruh di depan gini, buka tangan aja lebih afdal. Buka tangan, nikmatin aja berzikir. Tujuan berzikir apa? Tujuan duduk berzikir apa? Ya zikir itu tujuannya. Enggak pengen tengok ini apapun, pengalaman apapun, nggak usah. Pengalaman yang nyata itu, duduk berzikir itu pengalaman nyata. Ngapain itu cari pengalaman yang belum pasti? Pengalaman yang pasti ya kita duduk itu kan pengalaman kan pasti. Duduk berzikir kepada Allah itu pengalaman loh. Aneh, berzikir nggak ada pengalaman ya? Lah, duduk berzikir itu inti pengalaman. Betapa jelasnya dia duduk berzikir menghadap Allah di atas sajadah di mihrabnya. Pengalamannya nyata itu nggak kelihatan. Berarti sudah terjadi pelencengan niat. Nah, sudah ada obsesi yang lain. Dia terobsesi kepada penampakan ya. Tahu-taunya ngelihat apa gitu kan ya. Nah itu jadi, dan ternyata orang dalam bab zikir itu yang dicari adalah pengalaman rohani, ngelihat ini dan itu berarti belum beres dalam bab zikirnya. Karena salah satu fungsi berzikir itu adalah membersihkan kalbu dari sesuatu selain Allah, berupa keinginan-keinginan. Jadi keinginan-keinginan kita itu adalah selain Allah, dan itu bukanlah Allah, itu pun harus diberesin, dihilangkan. Gimana caranya? Ya harus senantiasa berzikir. Mungkin pada awalnya mungkin terbesit keinginan-keinginan ini dan itu, tapi terus dilanjut, nanti hijab-hijab syahwat itu akan dilepas. Allah sendiri akan melepaskan. Li'annal qalba idza khala minasyahwat kana baitan li hubbir rabb. Karena kalbu itu jika dia sudah bersih dari keinginan-keinginan yang gak jelas itu, yang dapat membelenggu kalbunya, maka kalbunya itu akan menjadi rumah cintanya Allah. Menjadi rumah cintanya Allah. Apa itu bahasa Inggrisnya rumah cintanya Allah? Hah? Allah. Hah? Love home gitu. Rumah cintanya Allah. Apakah Allah yang berumah di situ? Cintanya sesuai kadar si hamba.
Wa idza sakana fihi hubbus syahawati kana baitan lin nafsi wal hawa syaitan. Tapi sebaliknya, jika kalbunya itu menjadi tempat tinggal keinginan-keinginan syahwat-syahwat, maka kalbu itu otomatis menjadi rumah singgasana nafsu, hawa dan syaitan. Nah, akan menjadi singgasana godaan-godaan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa penciriannya? Mulai malas berzikir, mulai jenuh berzikir, itu sudah mulai ada yang menempati kalbu. Nah, nggak usah jauh-jauh kita nuduh-nuduh duit, nuduh-nuduh yang lain-lain, nuduh-nuduh ya pangkat, jabatan, nanti dulu itu. Cukuplah tanda kita sedang digerogoti hawa dan nafsu adalah ketika kita mulai jenuh berzikir, mulai bosan berzikir, mulai malas-malasan berzikir. Itu pertanda selain Allah sudah mulai masuk. Itu aja indikatornya. Karena kolbu itu pasti berisi, nggak ada kolbu yang kosong, itu nggak ada. Kolbu itu pasti berisi. Kalau tidak Allah, nama Allah isinya pasti yang lain. Karena kolbu itu pasti berisi. Kalau bukan yang lain, ya harus Allah isinya. Harus nama Allah isinya. Dan Allah itu sepaket dengan nama Allah, sepaket dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haqqu tabaraka wa ta'ala ghayur la yuhibbu an yara fi qalbi 'abdihi al-mu'mini ghairah. Yang namanya al-haq, Allah Subhanahu wa taala itu beliau pencemburu. Dalam hadis sahih itu, Allah itu mau pencemburu. Tidak suka jika melihat di kalbu hambanya ada selain dirinya. Tidak suka jika dalam kalbu hambanya ada sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka. Dengan cara baik-baik, dengan cara jamal, dengan cara tegas, dengan jalal, Allah akan singkirkan sesuatu itu. Jika kita masih beriman nih, jika kita masih beriman dan masih ingin meningkatkan diri kepada derajat ketakwaan dengan cara baik-baik atau dengan cara menyakitkan, Allah akan singkirkan. Kita mau yang mana? Kita singkirkan baik-baik atau kita bandel lalu Allah tarik, Allah renggut. Nah, kata renggut teman kan nggak kayak menyakitkan kali kan. Allah renggut itu sesuatu selain dirinya di dalam kalbu manusia. Mau kita aja yang baik-baik yang lepasin atau Allah yang dengan jalalnya. Kalau kita melepasin baik-baik, maka Allah menggunakan jamalnya. Tapi kalau kita nggak mau, enggan, Allah nanti akan melepaskan dengan jalannya. Jadi jangan bikin Allah cemburu ya. Tapi cemburu itu tanda cinta sih. Cemburu itu tanda cinta. Wa idza kharajatis syahwatu minal qalbi, dan apabila syahwat telah keluar dari kalbu dan yang tinggal hanyalah tauhid kepada Allah, Allah satu-satunya, Rabb satu-satunya, sara mahallan lil ma'arif, maka kalbu itu akan menjadi tempat berma'rifat, gudangnya ma'rifat, ruhaninya, ruh kalbunya akan menjadi gudang ma'rifat, dan kalbunya pun akan menjadi tempat wadah terhadap rahasia-rahasia ghaib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalbu yang terpercaya. Kalbu terpercaya akan diberikan informasi rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia seorang hamba yang udah terpercaya. Hamba yang terpercaya itu dia mempercayakan dirinya untuk menjadi tempat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu aja. Kita hamba terpercaya enggak? Kalau hamba tidak terpercaya, kita masih kadang iya, kadang enggak. Nama Allah kadang-kadang kambuh-kambuhan, besok enggak lagi. Itu berarti kita bukan hamba yang dapat dipercaya. Maka Allah tidak akan memberikan asrar-asrar. Nah, kalau kita senantiasa setia pada Allah, sebut namanya, duduk berzikir, berarti kita adalah hamba yang bisa dipercaya nih. Bisa menjadi tempat nama Allah. Maka Allah pun akan memberikan kepada kita rahasia-rahasia yang mendorong kita untuk semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idahu dzalika, baca lagi Pak. Fi mikrofon thani ma fi. Mikrofon thani ma fi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
على الإسلام. Hmm. قال الله تعالى بسم الله الرحمن بسم الله. الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القرآن سورة القصص الآية الرابعة. أي فيشغل الرجل بشغلين مقصودين في آن واحد إذ كل قلب لا يتصرف إلا بمقصود واحد وإن وقع لشخص صورة اشتغل بشغلين سورة اشتغال وإن وقع لشخص صورة اشتغال بشغلين بشغلين كان أحدهما فقط مقصودا لمن حقق النظر فأن اتفق أن شخصا يذكر الله تعالى ويخيط ثوبا ويخيط ثوبا فهل يحمل أن الأهم إنه ذكر الله تعالى والخلاف التابعة أو يمشي على حبل ويراعي الميزان بيده فالمشي هو المقصود حقيقة ومراعاة الميزان إنما هي وسيلة لإصلاح المشي. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Wa idahu dzalika, penjelasannya begini. Penjelasan kenapa Allah dikatakan cemburu tadi, penjelasannya begini. Li'anna al-qalba la yas'u itsnain. Karena yang namanya kalbu itu tidak muat untuk dua. Dia satu aja maunya, begitu. Dia satu aja maunya. Rasanya gimana? Maunya satu aja. Pernah rasain nggak? Pernah ngerasain cemburu nggak? Cemburu itu bukan haknya, bukan rasa orang yang udah menikah aja. Orang belum menikah tuh pasti ngerasa cemburu. Gimana rasa cemburu, enak nggak? Hah? Antara nggak enak kecemburu itu. Satu sisi enak, satu sisi nggak enak gitu. Dipandang sisi enaknya berarti ada cinta dalam. Dipandang nggak enaknya gimana? Bikin gelisah. Gitu. Kenapa harus ada cemburu pada seseorang? Karena kita tidak ridho jika yang dipandang oleh orang itu bukan kita. Kita pengen kita aja dilihat. Kita pengen di hatinya cuma ada kita. Cuma ada saya gitu. Nah, itulah qalbu tidak muat untuk, nggak bisa untuk dua sekaligus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua kalbu dalam rongga dirinya. Satu aja. Bisa-bisanya ada ayat begini ya. Surah Al-Ahzab ayat 4. Apa maksudnya? Bongkar pasang. Bongkar pasang. Apa maksudnya bongkar pasang? Ini maaf nih, ini kita berbicara bab syariat. Kita berbicara bab syariat. Sesuatu yang memang dibolehkan secara agama. Dan meskipun tidak mesti dilakukan. Bab poligami itu. Jadi ketika si seorang laki-laki bersama yang istri pertama itu cenderung lupa pada yang kedua. Nggak ada istilahnya itu lagi bersama-sama ini dia juga ingat sama ini. Enggak ada itu. Yang ada itu bongkar pasang rasa maksudnya. Tapi akarnya tetap ada. Jadi rimbunnya doang ditaruh dulu, ketemu lagi yang ini, pasang lagi rimbunnya. Balik ke sini, rimbun ini taruh dulu, tapi akarnya masih dibawa, pasang lagi rimbun ini. Itu maksudnya di ayat tadi itu. Tapi Allah maha kayanya Allah itu tidak juga cinta itu yang berbagi dua. Tidak juga, misalnya Rasulullah dengan Ummahatul Mukminin, dengan Sayyidah Aisyah, dengan Sayyidah Hafsah dan lain-lain para Ummahatul Mukminin, bukan berarti cinta beliau itu yang dibagi 9. Ini 9 ya? Berapa sih? Hah? Ada yang mengatakan 11, ada? Ya.
Bukan berarti cinta beliau itu dibagi-bagi, enggak ada juga yang namanya kalbu cinta berbagi itu enggak ada. Memang enggak ada cinta berbagi itu. Yang ada ketika Rasulullah mencintai Ummul Mukminin Aisyah, kemudian beliau menikah dengan Sayyidah Hafsah, Allah ciptakan cinta yang baru tanpa mengurangi cinta terhadap Sayyidah Aisyah. Allah bikin cinta yang baru, terus nikah lagi sama berikutnya, Allah bikin cinta yang baru. Allah Maha kaya dengan cinta. Jadi tidak ada istilah cinta berbagi itu, memang enggak ada. Yang ada itu Allah bikinkan cinta yang baru gitu. Tapi kepada siapa Allah bikinkan cinta yang baru? Ya kepada orang yang bisa meminimalisir penguasaan syahwatnya. Betul-betul Allah bikin cinta. Gitu, Cak. Ya, ini bab syariatnya. Ya, hal itu harus diluruskan. Fayashghalu ar-rajulu bisyughlaini maqsudaini fi anin wahid. Apa maksudnya tentang ayat tadi? Maksudnya seseorang itu Allah tidak jadikan, kan di ayat itu Allah tidak jadikan terhadap satu orang dua kolbu. Maksudnya apa? Dua objek yang dimaksud pada waktu yang sama itu tidak akan bisa terjadi. Nah, idh kullu qalbin la yatasarrafu illa li maqsudin wahid. Karena setiap kalbu itu la yatasarrafu, tidak akan bertindak, tidak akan apa-apa kecuali terhadap tujuan yang satu, kecuali terhadap satu tujuan. Nah, ini kita berangkat dari pembahasan zikrullah ya, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pencemburu. Allah itu sangat pencemburunya. Tapi Allah nggak ada namanya sifat ngambek. Cemburu Allah tuh gimana sih gitu? Ya nggak seperti cemburu kita. Kalau cemburunya kita kan pakai ngambek-ngambek. Kalau perempuan mah kakinya dihentak-hentakin ke tembok gitu. Masa Allah begitu? Subhanallah. Allah nggak begitu ya. Ya kan, hentak-hentak kaki di lantai kan. Kayak anak kecil bocah. Kadang nggak ngerti umur tuh kadang tuh. Perempuan udah cemburu itu nggak lupa sama umur, perempuan udah cemburu. Hifah gitu. Sampirnya mau BHB kayaknya. Nah, wa in waqa'a li syakhsin suratu ishtighalin bi syughlaini kana ahaduhuma faqat maqsudan liman haqqaqa an-nazar. Nih, kalau kita betul-betul amati dengan teliti, apa yang kita amati? Jika terjadi pada seseorang sebuah gambaran tentang sibuknya, fokusnya dia dengan dua kesibukan. Dia melaksanakan dua kesibukan. Nah, kayaknya berbarengan gitu. Kana ahaduhuma faqat maqsudan. Pasti salah satunya lah yang betul-betul menjadi tujuan. Pasti salah satunya yang lebih diprioritaskan. Itulah yang dimaksud dengan ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nikahi walau harastum. Itu ya. Ya. Walan tastati'u, itu ayatnya pakai walan, sekali-kali kalian tidak akan mampu bisa berbuat adil. Berbuat adil maksudnya dalam waktu fi'anin wahid, pada waktu yang sama berlangsung gitu. Yang sebenarnya terjadi yang bisa dilakukan itu adalah ketika dengan yang satu dia mahabbah full, bertemu dengan yang kedua mahabbah full, temu yang ketiga mahabbahnya full, tidak pakai mahabbahnya ini, bukan pula dibagi di mahabbah ini, enggak, dia pakai itu maksudnya. Walillahil masalu a'la, apalagi Allah lebih-lebih lagi.
Ka'an uttufiqa, disepakati uttufiqa. Ka'an ittufiqa anna syakhsan yadhkurullaha ta'ala wa yakhitu thawban fal yahmilu anna al-ahamma 'indahu dzikrullah wal khiyatah tabi'ah aw yamshi 'ala hablin yura'i mizanahu biyadihi. Belum kasih contoh nih. Dan sebagaimana telah disepakati bahwa sesungguhnya seseorang yang berzikir kepada Allah, pada saat yang sama dia menjahit baju. Fahal yuhmalu anna lahamma 'indahu, apakah bisa dikatakan bahwa yang lebih dia pentingkan itu adalah zikir Allah, sementara menjahit itu mengikut pada zikir Allah? Paham dari mana tuh? Aw yamshi 'ala hablin, atau dia sedang atau dia punya fokus yang kedua, berjalan memegang tali. Apa maksudnya? Yura'i mizanahu biyadi. Jalan di atas tali. Nah, dia fokus yang mana? Berjalan di atas tali, menjaga keseimbangannya dengan tangannya. Coba. Wal masyu huwa al maqsud haqiqah. Perjalanan dia di atas tali dengan stabil itulah yang sebetulnya dia jaga biar enggak jatuh. Wa mura'atul mizan innama huwa wasilah li islahil masyi. Antara berjalan, contoh gini. Mungkin kita pernah main-mainan pakai jalan-jalan di tali lah, di atas tali, atau mungkin bambu lagi di kampung-kampung itu jalan di atas kayu, sebatang bambu kita jalan. Terjadilah dua perbuatan di sana, perbuatan menyeberangi berjalan dengan di atas bambu kecil. Itu perbuatan pertama. Perbuatan yang kedua adalah menjaga tangannya gini-gini. Coba, sebetulnya yang sebenar-benar yang pokok perbuatan di situ apakah yang ininya atau berjalannya itu. Terus kalau yang ini itu ngapain? Menjaga keseimbangan aja, yang penting jalan selamat. Berarti kata beliau, fal mashhu huwal maqsud haqiqah, jalan itulah sebetulnya yang menjadi hakiki, tujuan yang hakiki. Sedangkan menjaga keseimbangan itu hanyalah perantara untuk supaya jalannya bagus, supaya jalannya selamat. Beliau sedang memberikan analog bahwa tidak mungkin terjadi pada satu waktu yang sama terjadi dua perbuatan, atau maksudnya dua tujuan yang sama, dua tujuan yang lebih prioritas. Ini sama-sama prioritas duanya, nggak ada itu. Pasti ada salah satu yang akan mengalah. Nah, kontaknya kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin kita itu Allah juga, selain Allah juga enggak bisa. Yang bisa terjadi itu Allah terus yang lain ngikut. Nah, itu bisa. Mungkin itu pun kalau sudah terlatih. Nah, itulah orang-orang yang kalbunya sudah sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberikan anugerah harta yang banyak misalnya, dia tidak akan terganggu. Harta itu tidak membuat dia terganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jarraba jami'ul asyaq tariq. Wa qad jarraba jami'ul asyaq tariq. Ini telah dilakukan, telah dieksperimen, tidak melakukan semua para guru tarekat pada masa beliau telah mencoba sairah ibadat, semua berbagai macam ibadat. Fama wajadu amalan asra'a fi tanzifil qalbi mimma siwallah min at-tauhid. Nah, ini para ulama, para mursyid telah melakukan survei, itu bukan survei sini, benar-benar ngelakuin eksperimen kehidupan. Ternyata nggak ada amalan yang lebih cepat untuk membersihkan kalbu dari selain Allah. Apa amalan tercepat? Nggak ada amalan yang lebih cepat melebihi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum ayyuhal ikhwan, oleh sebab itu wahai para saudara-saudaraku, perbanyaklah berzikir.
Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang yang bermajlis dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilih orang untuk masuk pada hadiratnya sedangkan dalam kalbu orang itu masih ada syahwat, keinginan-keinginan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada penyakit dalam dirinya. Au baqiyah minal mujahadat, atau masih merasa dirinya lah yang beramal pun tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pikirkan wirid itulah yang menghantarkan kita, enggak juga. Wirid itu urusan kita tangguh enggak, kita menjadi hamba yang patuh enggak. Wirid itu menunjukkan kita patuh apa tidak, itu aja. Waqad sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar guruku Ali Al-Khawas berkata berkali-kali, la tatma' an yaftaha laka bab, kalian itu jangan tamak, jangan rakus untuk dibukakan pintu, padahal dalam dirimu masih ada hal-hal yang bertentangan dengan karakter rohani. Dalam diri masih ada aja yang sifat-sifat nafsiyah, nafsu tabiat yang masih dirawat, amarah kah, lawamah, dan jeratan-jeratan halus dalam nafsu mulhamah masih ada dalam diri kita. Terus kita pengen pintu dibuka lebar-lebar, sorry gitu kan. Au min mahabbatin dunya, dalam dirinya masih ada cinta pamor, cinta dunia, pamer, masih hobi lah tentang eksistensi diri, masih hobi bergimik-gimik gitu, menyembah gimik. Kama annahu la yasihu lakal khuruju min kairis sabaki wa fiki baqiyatu ra'unah fasbir hatta tukhlasa minad danas, maka bersabar sampai engkau betul-betul dibersihkan dari kotoran. Sabar apa? Berarti sabar itu istiqomah. Bukan sabar kita sabar, nanti tunggulah, nanti kapan-kapan lah Allah bersihkan aku buku, aneh duduk-duduk aja, aneh dengan ceramah aja, nggak dibina, nggak dihantam, nggak ditempa, nggak di apa lagi, nggak ditabok, apalah istilahnya itu. Ya nggak bisa, diuji dulu. Fayariduka 'anil malik wa tanzur hal yaqbaluka wa yastafik aw yarudduka wa yaqsik, intah kalamu faham darsyad. Nah, di awal nikmah yang disampaikan oleh Imam Syarani tadi adalah merupakan kebiasaan beliau untuk mengingatkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang pasti murid-murid udah pasti untuk senantiasa memperbanyak zikir. Senantiasa memperbanyak zikir. Nih teman-teman itu, teman-teman yang selama dalam kehidupan normalnya gengsi kan, menyampaikan ke teman, itu banyak zikir dong. Jarang orang mau ngomong gitu sama temannya. Malu kan? Pasti malu. Kenapa harus malu sih? Ada apa di kalbu kita? Yang nggak lihat bukan Allah, yang nggak lihat dia apa kata orang nanti. Ntar dibilang soalim lagi gitu kan. Coba Fatih nanti ngampus misalnya, ngampus terus dengan lagi ngobrol, kamu banyakin zikir ya. Gitu. Hah? Di komen lah aku setelah. Di komen. Besok dapat gelar ustazah. Jadi karena itu kita malu kan ngomong gitu kan. Apalagi di UIN. Lucu nih, UIN, IIKI. Udah kampusnya Islam, nggak pede mengajak teman berbicara begitu. Masa kalah cuma sama jamaah tabligh. Jamaah tabligh mah ketemu orang di jalan di stop dia. Itu jamaah tabligh. Kalau pengen tes mental ya gabung sama jamaah tabligh. Tes mental. Tapi ternyata pun harus rame-rame juga kan, biar pede. Tapi kalau sendiri, nah, kalau udah senior tuh sendiri aja di jalan jauh lah. Tapi jamaah tabligh kan kalau mendatangi rumah orang kan dia tetap ada 3-4 orang lah, jarang sendiri. Nah, ada hikmahnya memang. Berarti ada sesuatu di hati kita selain Allah kan, kenapa kita harus malu gitu? Itu pun jadi misteri dalam diri kita. Takut jangan-jangan ada kemunafikan dalam diri kita. Ya kan? Sama kan seperti ini di Al-Baqarah itu.
wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya kan, sama gitu. Jika berjumpa dengan orang-orang dengan orang beriman, dia ngaku beriman, tapi berbalik lagi ke komunitasnya, innama nahnu mustahzi'un, enggak biasa aja, aneh, enggak sama mereka kok gitu. Sama konteksnya kayak tadi. Di riba, solehnya minta ampun. Ada teman yang lagi galau, ada ibu yang lagi galau, bu, sholawat ya, zikir ya. Tapi di kampus berani ngomong gitu. Nah, itu sama ke ayat tadi tuh. Itu kan ayat itu orang munafik tadi tuh. Cerita tentang orang munafik. Maka masing-masing kita itu memang ada bibit-bibit munafik. Jadi munafik itu bukanlah persoalan dia berkata baik terus di belakang dia buruk. Itu terlalu awam munafiknya begitu. Munafik bukan, itu awam banget munafik. Itu yang lebih mengerikan tadi itu, yang kayak tadi. Segen, takut dikata-katain orang, dibilang apa gitu. Jadi sampai kalah loh nama Allah gitu. Daripada pendirian orang. Kapan kita pede mengatakan banyak zikir pada orang? Ketika terjadi crash misalnya. Crash. Atau misalnya orang berantem, ibu-ibu berantem, itu datang juru damai. Istighfar bu. Nah, berarti terkadang kita muncul keberanian ketika ada momen. Nah, ketika ada pemantik. Istighfar bu. Atau ada orang lagi kecelakaan terus kita bantuin. Sholawat, istighfar gitu kan. Kenapa harus dalam kondisi mencekam baru kita mengungkapkan nasihat gitu? Kenapa enggak dalam kondisi sarra? Kenapa harus dharra dalam kondisi berat? Kenapa enggak kondisi lapang gitu? Nah, itulah penyakit kita tuh. Maka semoga Allah lepaskan kita dari kemunafikan seperti itu tuh. Ya, terhadap teman kita kayak cuek aja, malu gitu. Takut dikatain apa-apa. Toh pas disuruh suluk tarekat pemzikir juga enggak, karena begitu, apalagi di luar gitu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita dari sifat kemunafikan yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma qarribna ilaik. Allahumma anza'an qulubina an-nifaq wal fahsya wal munkar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.